Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, selamat datang kembali di materi pembelajaran biologi. Semoga anak-anakku semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat. Anak-anak, tentunya kita pernah membantu ayah dan ibu kita yang sedang mencoba menanam tumbuhan dan pastinya kita melihat tanaman tersebut bertambah tinggi dan semakin membesar, berbunga dan juga berbuah. Nah, tahukah anak-anak mengapa demikian? Yuk kita pelajari materi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Yang pertama yaitu pertumbuhan. Pertumbuhan merupakan proses bertambahnya tinggi, volume atau massa pada makhluk hidup yang bersifat kuantitatif atau dapat diukur dan dihitung dengan angka dan tidak dapat kembali ke semula. Berikutnya yaitu perkembangan. Perkembangan merupakan suatu proses diferensiasi organogenesis dan diakhiri dengan terbentuknya individu baru yang lebih lengkap dan lebih dewasa yang bersifat kualitatif atau tidak dapat diukur. Nah, perkembangan ini merupakan menujunya kedewasaan pada tumbuhan, yaitu ditandai dengan terbentuknya bunga. Pertumbuhan dan perkembangan merupakan proses berlangsungnya terus-menerus dan berkesinambungan. Nah, pertumbuhan pada tumbuhan itu dipengaruhi oleh 3 aktivitas. Yang pertama, aktivitas promeristem. Aktivitas promeristem terjadi pada pertumbuhan embrio dan perkecambahan pada biji. Nah, pada embrio memiliki 3 bagian penting yang dapat kita lihat pada gambar di samping ini. Ya. 1. Tunas embrionik atau calon daun atau istilahnya adalah plumula. Yang kedua, akar embrionik atau calon akar yang disebut dengan radikula. Dan yang ketiga adalah bagian kotiledon, yaitu merupakan endosperma yang menjadikan sebagai cadangan pada makanan pada tumbuhan yang sedang tumbuh. Selanjutnya yang ketiga, jenis-jenis perkecambahan. Jenis perkecambahan ini ada 2 macam, yaitu epigeal dan tipe hipogeal. Nah, kita dapat lihat di bagian samping ini. Nah, pada tipe perkecambahan epigeal, kotiledonnya terangkat di atas tanah. Sedangkan untuk perkecambahan tipe hipogeal, kotiledon itu berada di dalam tanah. Aktivitas pertumbuhan pada tumbuhan yang kedua yaitu aktivitas meristem primer. Aktivitas meristem primer terjadi pada ujung batang dan ujung akar. Berikutnya 3 daerah titik tumbuh pada meristem primer, yaitu 1. Daerah pembelahan terletak di belakang titik tumbuh, merupakan daerah yang sel-selnya aktif membelah. Nah, dapat kita lihat di bagian gambar itu ditunjuki di bagian ujung pada akar dan juga ujung pada batang. Daerah pemanjangan terletak di belakang daerah titik pembelahan, memiliki sel-sel yang tumbuh memanjang. Yang berikutnya yaitu daerah diferensiasi, terletak paling belakang pada daerah pertumbuhan, memiliki sel-sel yang sudah mengalami diferensiasi sehingga terbentuk jaringan dewasa yang selanjutnya membentuk organ. Pertumbuhan pada tumbuhan aktivitas yang ketiga yaitu aktivitas meristem sekunder.
Nah, aktivitas meristem sekunder yaitu pembelahan sel-sel meristem di kambium membentuk xilem dan plum sekunder. Nah, dapat kita lihat pada gambar di bagian samping ini. Ya. Berikutnya, umumnya terjadi pada Gymnospermae dan juga tumbuhan dikotil. Aktivitas pertumbuhan kambium tidak diikuti dengan pertumbuhan kulit batang tumbuhan. Untuk mengatasinya, tumbuhan membentuk kambium gabus atau istilahnya pelogen. Nah, akan membentuk phloem ke arah luar dan phloderm ke arah bagian dalam. Berikutnya, kita ketahui terkait faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan pada tumbuhan. Faktor yang mempengaruhi ada dua macam, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Nah, faktor internal ini yaitu merupakan faktor yang mempengaruhi tumbuhan dari dalam, yaitu satu adalah gen, yang kedua adalah hormon. Sementara untuk faktor eksternal yaitu ada nutrisi, ada suhu, ada cahaya, ada kelembaban, ada air, dan juga unsur hara yang terdapat di dalam tanah. Nah, berikut penjelasan mengenai faktor internal yang mempengaruhi tumbuhan, yaitu hormon. Yang pertama ada hormon auksin. Hormon auksin ini berperan pertama merangsang pemanjangan sel pada titik tumbuh apikal batang. Tetapi pada konsentrasi tinggi akan menghambat pemanjangan sel apikal akar. Yang kedua, merangsang perkembangan akar lateral atau percabangan akar dan serabut akar. Ketiga, menghambat rontoknya buah dan gugurnya daun. Yang keempat, merangsang pembentukan jaringan fasikuler sekunder oleh kambium. Nah, keterangan terkait hormon auksin, satu, adanya auksin di ujung batang mengakibatkan dominasi apikal, yaitu menghambat pertumbuhan tunas lateral. Namun, jika ujung batang dipotong, tunas lateral akan tumbuh. Yang kedua, auksin rusak oleh cahaya, sehingga apabila tumbuhan disinari dari satu sisi, batang akan tumbuh membelok atau melengkung. Yang ketiga, jika tidak ada cahaya, tumbuhan akan tumbuh cepat atau istilahnya etiolasis. Hormon pada tumbuhan yang kedua yaitu sitokinin. Sitokinin berperan yang pertama menghambat penuaan pada organ tumbuhan. Yang kedua merangsang sintesis RNA dan protein. Yang ketiga bersama dengan auksin merangsang pembelahan sel. Yang keempat memacu perkembangan akar dan tunas pada kultur jaringan. Yang kelima, menunda pengguguran daun, bunga, dan buah dengan cara meningkatkan pengiriman makanan ke organ-organ tersebut. Keenam, mengatur pembentukan bunga dan buah. Ketujuh, merangsang pertumbuhan tunas aksilar yang menghasilkan percabangan lateral. Kedelapan, menghambat dominasi apikal oleh auksin. Keterangan terkait sitokinin yang pertama kali ditemukan pada tanaman tembakau dan disebut kitenin. Yang kedua, sitokinin juga terdapat pada jagung, disebut zeatin. Untuk hormon pertumbuhan pada tumbuhan yang ketiga, yaitu hormon giberelin. Hormon giberelin memiliki peran satu, memacu pemanjangan dan pembelahan sel. Kedua, memacu perkembangan embrio pada perkecambahan.
Ketiga, mengakhiri dormansi pada biji dan kuncup ketiak batang. Keempat, merangsang pertumbuhan bunga lebih awal. Kelima, memperbesar ukuran buah. Keenam, berperan dalam pembentukan buah tanpa biji atau istilahnya partenokarpi. Ketujuh, merangsang pembentukan saluran polen atau buluh serbuk sari. Keterangan terkait giberellin ditemukan pertama kali di jamur Gibberellia fujikuroi. Hormon yang berperan pada tumbuhan yang berikutnya yaitu adanya asam absisat. Asam absisat berperan satu, menghambat pertumbuhan. Yang kedua, menyebabkan dormansi biji dan tunas. Ketiga, menyebabkan senescen atau kematian pada sel, organ, atau individu. Keempat, menyebabkan absisi atau gugurnya daun. Keterangan tentang asam absisat yaitu bekerja berlawanan dengan auksin dan giberellin. Berikutnya, hormon yang berperan pada tumbuhan. Selanjutnya adalah gas etilen. Gas etilen berperan satu, mempercepat proses pematangan buah. Yang kedua, berperan dalam pengguguran daun. Yang ketiga, kombinasi etilen dengan auksin dapat memacu pembentukan bunga. Keempat, merangsang pertumbuhan batang menjadi tebal dan kokoh. Keterangan terkait gas etilen yaitu untuk mempercepat proses pemasakan buah yang dipetik mentah atau muda dengan proses pemeraman. Nah, hormon berikutnya yaitu hormon kalin. Hormon kalin berperan satu, pilokalin, memacu pembentukan daun. Yang kedua, kaulokalin, memacu pembentukan batang. Yang keempat, rizokalin, memacu pembentukan akar. Yang keempat, antokalin atau florigen, memacu pembentukan bunga. Keterangan terkait kalin ini yaitu merangsang pertumbuhan organ. Nah, hormon yang terakhir yang memiliki peran pada tumbuhan yaitu asam traumalin. Asam traumalin berfungsi memacu pembelahan sel pada bagian tumbuhan yang mengalami luka. Keterangan terkait asam traumalin, yang pertama, luka pada tumbuhan akan memacu pengeluaran hormon luka pada yang kemudian merangsang pembentukan kambium gabus. Yang kedua, pembentukan kambium gabus terjadi di giberellin. Ketiga, karena pengaruh hormon sitokinin terbentuk sel-sel baru yang akan membentuk jaringan penutup luka. Nah, anak-anak, demikian terkait materi pertumbuhan pada tumbuhan. Baiklah, demikian pembahasan kita mengenai pertumbuhan pada tumbuhan. Jangan lupa tonton terus video-video tentang materi biologi pada channel ini. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.